Tai. Imigresen Malaysia JIM menahan 124 pendatang asing tanpa izin dalam serbuan di sebuah bangunan rumah flat 14 tingkat di Jalan Haji Hussein, Chowkit awal pagi Rabu. Bukan, pasport 2 tahun. 2 tahun tapi tak ada apa-apa pas. Kenapa tak ambil? Tak ada apa-apa pas? Mau buat. Tak buat lagi lah. Belum. Kosong lah. Belum lah. Ikut kami. Mas, saya barang. Di Pasar Chowkit, Malaysia ada operasi. Ternyata warga Indonesia yang banyak tertangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat sahaja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan ngebahas sebuah video yang sudah di kolom komentar banyak yang berkomentar kepada Mas Farhan tentang isu pendatang haram yang datang bekerja ke Malaysia atau menceroboh ke Malaysia. Kenapa Mas banyak WNI atau warga negara Indonesia diperlakukan tidak baik dan tidak senonoh di Malaysia macam itu? Dan Mas Farhan akan menjawab di sini. Karena Mas Farhan sudah bekerja di Malaysia sudah 5 tahun. Mas Farhan apabila habis kontrak, Mas Farhan sambung kontrak Mas Farhan. Karena Mas Farhan masih berpikir untuk pulang ke kampung halaman tidak semudah itu para sahabat. Karena apa? Kerja di sana sudah sangat susut dan juga pendapatan sangatlah sedikit berbanding bekerja ke luar negeri. Dan seperti halnya Mas Farhan sudah bekerja di Malaysia sudah 5 tahun dan Mas Farhan sudah setiap tahunnya mendapatkan gaji naik para sahabat daripada bos yang ada di Malaysia. Itu yang Mas Farhan rasakan enak. Dan Mas Farhan akan memberitahu kepada para sahabat juga yang mau merantau ke luar negara, mana-mana negara, Malaysia, Singapura, ataupun Taiwan, Hong Kong, Korea, terutama ke Malaysia para sahabat, jangan masuk secara haram atau masuk secara ilegal macam itu. Apalagi sekarang sudah banyak viral orang Indonesia dijual belikan ke Kamboja. Mungkin orang di sana itu dari sakingnya kepepetnya tidak mendapatkan pekerjaan sampai diiming-imingi dipekerjakan ke Kamboja. Katanya kerja di bidang jaga ayam, ada juga di bidang restoran. Kalian itu gak mikir ya, Kamboja ini di Cambodia atau Kamboja ya, itu masih banyak orangnya bekerja ke Malaysia. Masih banyak orang dari Kambodia itu bekerja ke Malaysia. Dan gak habis pikir, kenapa kalian itu mau ditipu-tipu, ditikung-tikung, mau bekerja ke Kambodia. Bahkan ada juga beredar sebuah video setelah sampai di sana ternyata disekammer dan ditipu, ada juga yang dihantam dan juga ada yang didonorkan organ tubuhnya. Dan juga akulah gak tahulah para sahabat, dari saking susahnya bekerja di negara, mencari pekerjaan di negaranya sendiri, dan juga kurangnya pemerintah ataupun kerajaan di Indonesia itu memberikan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya untuk masyarakatnya macam itu. Dan yang paling penting, kalau memang mau bekerja ke Malaysia, karena Mas Farhan memilih bekerja ke Malaysia karena apa para sahabat? Bahasa ataupun kosakata yang kita gunakan di Indonesia dengan Malaysia itu hampir sama. Mas Farhan itu tak lama lah untuk belajar dekat sini. Apa yang kawan mereka cakap itu dekat rekan kerja, kita boleh faham. Jangan tak seperti halnya ketika bekerja ke Taiwan ataupun ke Korea, kita harus belajar betul-betul di PT macam itu para sahabat. Dan yang paling penting sahaja, jangan datang secara haram. Itu yang sangat diolok-olok oleh orang Malaysia dan juga warga Malaysia. Karena para sahabat, itu
konsekuensinya sangat besar sekali kepada kalian sendiri, bahaya kepada kalian sendiri. Kalian itu datang lewat secara haram, lewat jalur tikus, lewat belakang. Yang terjadi yang kemarin itu di Dardor itu, yang mau balik ke Indonesia, itu pun sudah menimbulkan konflik macam itu para sahabat. Kalian itu, Mas Farhan membagi tahu ya, membagi saran agar kalian itu tidak masuk terjerumus dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Kalian itu hanya dimanipulasi ataupun menjadi korban perdagangan manusia macam itu. Kalian itu sebenarnya mau kerja tapi kalian itu tidak tahu prosedurnya macam itu. Makanya harus tanyakan prosedurnya yang baik ataupun yang sudah terdaftar di KBRI, dan kalian itu dibuatkan visa kerja ataupun permit macam itu para sahabat. Kalau cuma hanya datang melancong seperti halnya ketika dioperasi, mereka itu ada paspor macam itu, semua ada dokumen lengkap, tapi visanya itu tidak ada, hanya menggunakan visa lawatan pelancong, hanya menggunakan lawatan 1 bulan macam itu. Mau tidak mau karena stay di Malaysia melanggar undang-undang, datangnya hanya untuk melancong jalan-jalan dan tidak mau balik ke kampung halaman dan bekerja di Malaysia. Mau tidak mau dan juga harus diproses hukum, akan ditangkap juga para sahabat. Itulah kalau para sahabat itu tak paham tentang pasal ini, kalian itu tanya-tanya dululah kepada orang yang sudah berpengalaman macam itu. Seperti halnya Mas Farhan ini menge-share sebuah video ini agar kalian itu tidak terjerumus para sahabat. Kasihan macam itu. Dan apabila menengok sebuah orang kita macam itu, sebenarnya bukan orang kita saja, bukan orang dari Indonesia, banyak orang juga dari Nepal, Pakistan dan juga Bangla. Itu tak semuanya itu ada dokumen yang sah para sahabat. Ada juga yang lari dari majikan macam itu. Ada banyak-banyak benda lah, ada banyak-banyak cerita macam itu. Tapi yang Mas Farhan ingatkan, yang selalu berpesan kepada rekan Mas Farhan sendiri yang daripada WNI dari Indonesia, jangan sampai masuk secara ilegal. Dan juga apabila kalian sudah masuk secara halal ke Malaysia, semisalnya seperti bibik-bibik, apa-apa yang buruk yang ada di kampung kalian itu jangan bawa ke Malaysia, ataupun hal-hal seperti halnya mencuri macam itu. Kan ada kasus-kasus kemarin itu mencuri seorang bibik-bibik daripada Indonesia, kan itu memalukan negara para sahabat. Hal yang buruk yang ada di kampung itu jangan dibawa ke negara orang, itu yang paling penting. Dan juga apabila orang bekerja seorang bibik-bibik pembantu rumah, itu semisal tak sesuai dengan mereka yang harapkan, ataupun gaji ataupun perilaku majikan, kalian itu kalau datang secara halal, kalian itu boleh mengadukan kepada majikan kalian dan mengadukan penggantian majikan macam itu para sahabat. Jangan asal lari saja dan tiba-tiba mendapatkan boyfriend Bangla macam itu. Itu kan juga ujung-ujungnya nanti dan sudah kosong juga dan punya boyfriend Bangla lah, tambah masalah lagi. Dan banyak yang mengatakan Indodes atau Mas Farhan ini tak tahulah, dengan untuk menasihati rekan-rekan Mas Farhan sendiri ini, Mas Farhan sangat pusing lah para sahabat, karena kita selalu mengingatkan mereka. Kadang-kadang mereka itu hanya segelintir yang boleh memahami yang kita curahkan, agar karena kita itu kasihan kepada mereka macam itu. Bukan semata-mata kita ini benci kepada mereka macam itu. Kita kasihan macam itu agar tidak terjumus perdagangan manusia macam itu. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.